Halo semuanya, perkenalkan nama aku Antika Safila dengan NIM 230011113653. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai konsep NIO untuk produk Legend Marina Lotion. Yang pertama, mengenai STP. Nah, Marina Lotion secara umum dikategorikan sebagai produk yang berbasis pada konsumen atau customer oriented product. Mengapa demikian? Karena Marina selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen mereka. Mereka selalu mengeluarkan berbagai varian produk dengan klaim manfaat yang berbeda-beda. Seperti yang pertama yaitu mencerahkan, melembabkan, dan melindungi kulit. Dan hal ini menunjukkan bahwa Marina selalu sangat memperhatikan apa yang dicari oleh konsumen dalam perawatan kulit mereka. Hal ini dibuktikan dari skrip tersebut. Yang kedua yaitu customer behavior. Dibuktikan dari Republika.co, produk Marina berada di antara kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Lotion secara umum adalah kebutuhan dasar kulit, namun varian dan manfaat yang ditambahkan dan ditawarkan oleh Marina seperti mencerahkan, menghaluskan, dan memberikan aroma yang menyenangkan lebih memenuhi keinginan konsumen untuk tampil lebih baik dan merasa nyaman. Yang ketiga yaitu customer profile. Dan dikutip dari Hub ID, banyak customer yang memilih produk Marina karena yang pertama menginginkan varian bau yang sesuai dengan selera, yang kedua menginginkan produk yang sesuai dengan iklim Indonesia, yang ketiga yaitu menginginkan produk berkualitas dengan harga yang murah. Kemudian selanjutnya adalah mengenai branding. Lotion Marina memiliki brand image yang kuat dan sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun keberhasilannya tidak hanya bergantung pada kekuatan merek semata. Ada beberapa faktor yang membuat lotion ini tetap menjadi pilihan oleh banyak orang. Yang pertama yaitu sesuai dengan keinginan konsumen dari segi harga yang terjangkau. Lotion Marina dikenal sebagai produk yang berkualitas namun tetap terjangkau sesuai dengan daya beli sebagian besar konsumen di Indonesia. Yang kedua yaitu varian yang beragam. Nah, produk ini tersedia dengan berbagai varian yang sesuai dengan keinginan dari konsumen, mulai dari aromanya atau kebutuhannya. Yang ketiga yaitu ketersediaan yang luas. Produk Marina mudah ditemukan di berbagai toko hingga konsumen tidak perlu repot untuk mencarinya. Yang keempat, mengenai kemasan yang menarik. Desain kemasan seperti ini nih, modern dan juga ini sangat menarik untuk konsumen. Kemudian ada aroma yang menyegarkan. Aroma yang wangi dan tahan lama menjadi nilai tambah bagi banyak konsumen yang ingin membeli dari produk Marina ini. Selanjutnya yaitu product development. Lotion Marina telah lama menjadi bagian dari rutinitas perawatan kulit bagi banyak wanita Indonesia. Untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dan terus memenuhi kebutuhan konsumen dan berkembang, Marina secara konsisten melakukan pengembangan produk. Antara lain, yaitu yang pertama ada melakukan riset pasar. Contohnya saat pasar menginginkan produk yang bisa melindungi kulit dari sinar matahari, mereka melakukan riset dan meluncurkan produk Marina Sunblock. Nah ini nih, kayak yang aku pakai ini, dengan berbagai varian lain yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua yaitu menghadirkan kemasan yang menarik. Marina memiliki kemasan menarik dan tersedia di berbagai ukuran, mulai dari ukuran yang besar seperti ini, kemudian ada kemasan travel size seperti ini yang mudah dibawa kemana-mana. Yang selanjutnya yaitu mengenai PLC. Dikutip dari Tempo, ScanGroup.com, Door Hidup Lotion, tangan dan tubuh Marina telah melewati berbagai fase dari sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1981. Marina berhasil memikat pasar dengan formulasi yang sederhana namun efektif. Seiring berjalannya waktu, Marina memperluas varian produknya dengan meluncurkan varian yang lebih spesifik seperti Marina UV White yang fokus pada pencerahan kulit. Kemudian, puncak popularitasnya Marina berada sekitar tahun 2014-an. Nah, ini menjadi salah satu lotion yang paling banyak digunakan di Indonesia. Namun, dengan semakin ketatnya persaingan pasar perawatan kulit, Marina harus terus untuk berinovasi. Kemudian melihat permintaan dan kebutuhan konsumen, Marina merilis produk baru, Sunblock ini. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, semua produk yang memiliki siklus hidupnya. Jika tidak, inovasi yang signifikan, kemudian popularitas Marina mungkin akan mengalami penurunan seiring dengan munculnya pesaing-pesaing dari produk baru dan juga dengan teknologi yang lebih canggih. Nah, berikut beberapa diferensiasi utama yang membedakan Marina dengan produk yang lainnya atau pesaingnya. Yang pertama, ada harga yang terjangkau.
Fokus pada pasar massal, Marina secara konsisten menawarkan produk dengan harga yang terjangkau, membuatnya mudah diakses oleh berbagai kalangan. Nah, yang kedua yaitu nilai untuk uang. Konsumen merasa mendapat nilai yang sepadan dengan harga yang mereka bayarkan, yaitu produk berkualitas dengan harga yang bersahabat. Yang kedua, ada brand image yang kuat. Merek lokal dan terpercaya seperti Marina ini telah membangun citra merek yang kuat sebagai merek lokal yang terpercaya dan berkualitas. Nah, ada sensasi nostalgia yang dikenal dari kalangan senior dengan harga yang demikian menjadikan Marina sangat digemari. Kemudian selanjutnya yaitu ada slogan murah dan berkualitas. Ini nih yang menjadi ikonik untuk para konsumen selalu mengingat Marina. Jadi untuk Marina tidak hanya terpaku pada produknya saja, namun dikemas juga dengan program-program pemberdayaan perempuan seperti Marina Beauty Journey. Dalam program tersebut, selain digunakan sebagai langkah peduli lingkungan sekitar, juga dapat menjadi langkah untuk promosi produk Marina sendiri. Yang kedua yaitu STP. Marina Lotion melakukan segmentasi berdasarkan demografi, yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, dari menengah ke bawah. Hal ini dilakukan sebagai komitmen produk Marina yang sesuai untuk target pasarnya. Yang kedua yaitu dari segi psikografis atau kepribadian yang peduli akan kecantikan, gaya hidup aktif dan juga ingin tampil menarik. Yang ketiga ada perilaku, tingkat penggunaan produk perawatan kulit, preferensi terhadap produk lokal, dan sensitivitas terhadap harga. Yang tiga ada targeting atau target utama dari Marina Lotion memungkinkan adalah wanita muda hingga dewasa yang ingin memiliki kulit cerah dan juga halus, namun dengan budget yang terbatas. Nah, untuk positioningnya sendiri Marina mungkin memposisikan dirinya sebagai produk perawatan kulit yang terjangkau, efektif dan juga mudah didapatkan. Fokusnya untuk mencerahkan kulit kita, karena di setiap variannya terdapat bahan aktif pencerah. Nah, untuk unik sellingnya banyak sekali langkah Marina untuk melakukan unik selling ini. Yang pertama melalui jargon dan programnya cantik alami dalam 7 hari. Nah, kemudian juga menawarkan harga yang murah untuk produknya, melakukan workshop kecantikan, program loyalitas seperti sahabat Marina, sehingga customer merasa lebih yakin akan produk Marina itu sendiri. Selanjutnya yaitu branding, tagline, dan juga slogan sebagai Marina sahabat kecantikan wanita Indonesia. Nah, seperti ini nih akan diingat. Kemudian untuk pengedarannya ada melalui offline dan juga online dengan sebaran produknya yang tersedia di mana saja, mulai dari mall hingga ke kedai-kedai kelontong di pedesaan. Selain itu, tersedia secara online dan offline, sehingga ini akan mempermudah kita untuk membeli mulai dari Shopee, Tokped, dan juga situs belanja online lainnya. Selanjutnya yaitu membahas mengenai copywriting atau ciri khas dari copywriting Marina sendiri akan berfokus pada manfaat. Yang pertama yaitu menekankan mengenai manfaat produknya, kemudian seperti kulit cerah, halus, dan juga terawat. Kemudian menggunakan bahasa yang sederhana. Bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, terutama target pasar mereka yang mayoritas adalah wanita Indonesia. Yang kedua, yaitu mengenai emosional. Copywriting Marina seringkali menyentuh aspek emosional seperti rasa percaya diri dan juga kecantikan alami. Kemudian menyinggung juga mengenai keterkaitan dengan budaya. Pesan-pesan yang disampaikan seringkali dikaitkan dengan nilai budaya Indonesia seperti kecantikan alami dan keharmonisan. Kemudian kita akan membahas mengenai elemen EMC yang diterapkan oleh Marina Lotion. Dari iklan, Marina Lotion secara konsisten hadir di berbagai media iklan seperti televisi, radio, dan juga media cetak. Iklan-iklan ini biasanya menampilkan visualisasi yang menarik, kemudian menampilkan pesan yang jelas dan juga testimoni dari penggunanya. Promosi penjualannya dilakukan dengan berbagai langkah seperti diskon, bundling, kemudian ada hadiah langsung dan juga sering melakukan untuk merangsang pembelian. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan masyarakatnya. Marina Lotion sering melakukan kegiatan PR seperti press release, acara peluncuran produk, dan juga sponsorship event untuk membangun citra positif di mata publik. Kemudian melakukan pemasaran langsung melalui katalog, email, marketing,
atau juga dengan SMS, Marina sering berkomunikasi secara langsung dengan konsumen untuk menawarkan produknya atau mengenai informasi terbaru. Yang kedua, melalui pemasaran digital. Marina Lotion memanfaatkan berbagai platform digital seperti website, media sosial seperti Instagram, kemudian e-commerce untuk berinteraksi dengan konsumen secara lebih personal, event dan juga sponsorship. Nah, partisipasi dalam berbagai event seperti pameran kecantikan atau juga dengan acara sosial memungkinkan Marina Lotion untuk berinteraksi langsung dengan konsumennya. Hal ini juga akan memperkuat dengan hubungan mereknya. Nah, pilihan Marina untuk menjadikan Mawar De Jong sebagai brand ambassador merupakan langkah yang cukup strategis. Menurut saya, karena ini dilakukan dengan konsisten, citra merek yang ingin dibangun seperti terkait citra merek yang mudah dan juga segar. Baik Marina maupun Mawar De Jong sendiri sama-sama identik dengan citra mudah, segar, dan juga modern. Kolaborasi ini memperkuat persepsi konsumen bahwa produk Marina adalah produk perawatan kulit yang cocok untuk generasi muda. Nah, kemudian dari segi popularitas dan pengaruhnya, Mawar De Jong sendiri memiliki basis penggemar yang besar terutama di kalangan remaja dan juga dewasa muda. Popularitasnya akan membantu untuk meningkatkan kesadaran merek Marina dan menjangkau dari audiens yang lebih luas. Dan juga nilai-nilai yang sesuai dari Mawar De Jong maupun Marina sendiri memiliki nilai yang sejalan seperti percaya diri, kecantikan alami, dan juga semangat yang positif atau positive vibes. Hal ini membuat kolaborasi keduanya terasa lebih autentik dan mudah diterima oleh konsumen. Kemudian relevansi dengan target pasar. Nah, target pasar utama Marina adalah wanita mudawan. Mawar De Jong sendiri adalah sosok yang digandrungi oleh anak muda. Hal ini akan sangat relevan untuk menjangkau target pasar. Nah, selanjutnya yaitu customer. Produk Marina sendiri ditujukan kepada masyarakat Indonesia dari berbagai usia. Produknya juga tersedia di berbagai toko mulai dari mall hingga toko kelontong. Dengan harga yang terjangkau, customer menginginkan produk yang berkualitas dan juga harganya terjangkau. Namun customer juga takut akan kalau misal produknya naik. Nah, seperti itu. Nah, abis ini kita akan membahas distribution channel. Banyak customer yang ingin memakai namun banyak juga yang membeli kemudian untuk dijual kembali. Misalnya seperti toko retail, toko skincare. Nah, selanjutnya ada customer lebih suka membeli secara offline karena harganya akan lebih terjangkau dibanding secara online karena terpotong oleh uang kirim. Nah, pembayarannya karena kita melakukan penjualan mengenai offline dan online sehingga ada berbagai variasi untuk pembayaran mulai dari SPay, transfer, dan juga uang digital yang lain. Nah, siapa saja nih yang akan mempengaruhi kita untuk membeli dari produk ini? Yang pertama yaitu ada ibu rumah tangga, ibu kita. Karena produk ini sudah legend, jadi mungkin kita akan mengetahui produk ini dari ibu kita. Di samping itu, mengenai harga produk yang murah namun kualitasnya juga sudah dipercaya. Mengapa alasan kita mau beli? Karena produk ini juga sudah teruji oleh BPOM dengan harga yang terjangkau. Kemudian ada review baik dari pengguna sekitarnya, seperti dari teman, dari influencer. Nah, seperti itu. Nah, banyaknya customer mereka yang beragama muslim juga menginginkan produk yang halal. Marina kemudian melakukan pengujian dan lolos sertifikasi halal dari MUI sebagai komitmen mereka untuk selalu menghadirkan dan mengepentingkan pelanggannya. Pendapat saya, Marina Lotion selalu berhasil menjangkau konsumen dari berbagai kalangan dengan pendekatan pemasaran yang terjangkau dan juga teruji. Produk ini tersedia secara luas di toko fisik dan juga platform online, sehingga mudah dijangkau oleh konsumen dengan harga yang terjangkau dan juga kualitas yang terjamin. Nah, ini sudah terjamin melalui BPOM dan juga sertifikasi halal dari MUI. Marina memenuhi kebutuhan konsumen yang mengutamakan produk berkualitas namun ekonomis. Dukungan review positif dari pengguna dan juga influencer akan turut memperkuat dari citra produk ini sebagai pilihan terpercaya bagi berbagai kelompok di Indonesia, termasuk wanita remaja, ibu rumah tangga. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai call centernya. Marina menyediakan call center berupa situs Sahabat Marina. Dalam situs ini akan menghubungkan antara konsumen dengan pihak perusahaan.
Situs ini berjalan dengan lancar hingga sekarang. Tak hanya customer yang memiliki aspirasi, ide dan juga pengalaman serta keluhan juga dapat menghubungi dari Instagramnya. Nah, responnya juga cukup baik nih dari pihak marinanya. Kemudian kita akan membahas mengenai strategi marketing yang kita ambil dari press release kontan.co.id. Alfia Rahmi selaku Senior General Manager Brand, Investment and Customer Engagement Marina bertugas untuk menghandle yang pertama yaitu mengemban strategi merek atau brand strategi dengan merancang dan mengimplementasikan strategi untuk memperkuat posisi merek Marina di pasar. Kemudian, customer engagement atau interaksi dengan konsumen yaitu dengan membangun strategi engagement atau interaksi yang efektif untuk konsumen. Hal ini dapat meliputi melalui kampanye media sosial, event offline, program loyalitas, dan aktivitas pemasaran yang lainnya. Kampanye pemasaran terpadu atau integrated marketing campaigns untuk mengelola kampanye pemasaran yang terintegrasi di berbagai saluran, termasuk televisi, digital, media cetak, dan juga event. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness dengan strategi pemasaran yang matang, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di pasar. Selanjutnya, survei yang dilakukan Marina terhadap 1.739 perempuan muda Indonesia mengungkapkan bahwa 849 responden enggan menggunakan body lotion. Kenapa? Karena sebagian besar alasan mereka yaitu karena tidak paham akan pentingnya kegunaan body lotion dalam menjaga kesehatan dan kekenyalan kulit mereka. Mereka pun merasa bahwa kulit mereka dalam kondisi baik-baik saja. Nah, temuan lainnya, 17% perempuan muda Indonesia memiliki skin goals untuk putih dan juga mulus, alih-alih kulit yang cerah dan juga kenyal atau bouncy dan juga ternutrisi. Namun sebagian besar yakin bahwa sudah tidak ada percaya pada standar kecantikan kulit tersebut yang selalu diidentikan dengan warna kulit yang putih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai customer care. Dari berbagai customer masih mengkhawatirkan kandungan wewangian yang ada pada produk. Hal ini karena wewangian yang terkandung di dalamnya bisa mengakibatkan iritasi di berbagai jenis kulit, seperti pada kulit sensitif. Hal ini dikutip dari Shopping Tribune News. Nah, untuk menjawab usulan dan keinginan customer tentang dibutuhkannya produk tabir surya, Marina kemudian merilis produk Marina Sunblock ini. Saya juga menggunakan produk ini karena wanginya juga enak. Kemudian hal ini juga melindungi kita di tengah terik matahari. Kualitas produk Marina Lotion dari dahulu memang sudah baik dan juga terbukti sesuai dengan klaimnya, yaitu dapat melembabkan dan juga mencerahkan kulit kita. Dari segi packaging produk, Marina Lotion juga menarik karena terdapat di berbagai ukuran. Kemudian dari segi desain yang selalu diupdate, layanan yang diberikan oleh pihak Marina juga memuaskan. Selain dengan membuat call center dan Instagram yang selalu siap menjawab dari keluhan dari customer mereka juga banyak melakukan program pendidikan dan juga pengembangan untuk wanita-wanita di Indonesia. Hal ini kita ambil dari berita press release kontan.co.id. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai PT Temposcan Pacific Tbk IDX menumbuhkan laba bersih sebesar 1,117 triliun pada tahun 2023 lalu. Nah, tumbuh 17,5% dibanding tahun 2022 yang tercatat sebesar 1,01 triliun. Dari kenaikan laba tersebut membuktikan bahwa kinerja dari karyawan di PT ini yang memproduksi Marina Lotion akan terus meningkat. Feedback dan survei pelanggan, hal ini kita ambil dari CRM untuk memfasilitasi pengumpulan feedback melalui survei kepuasan dan juga ulasan produk. Misalnya, setelah pembelian, pelanggan bisa diminta untuk memberikan feedback mengenai kualitas produknya, atau kita bisa mengambilnya dengan review produk di Shopee misalnya. Nah, kemudian ada umpan balik untuk mengembangkan produknya. Feedback konsumen bisa membantu Marina dalam memahami kebutuhan pasar dan juga memperbaiki produknya. Misalnya, jika banyak konsumen yang menginginkan lotion yang lebih cepat untuk menyerap atau aroma yang lebih ringan, tim pengembangan produk bisa mempertimbangkan masukan tersebut, kemudian akan menginovasikan dari
masukan tersebut untuk menjadi produk yang lebih baik lagi sesuai dengan keinginan dari konsumen. Nah, dari platform komunitas atau CRM dapat dimanfaatkan untuk membangun komunitas online yang berinteraksi secara langsung dengan merek. Marina bisa mengadakan acara virtual, yaitu webinar tentang perawatan kulit atau membuat grup sosial media di mana konsumen dapat berbagi pengalaman menggunakan produk Marina. Kemudian ada menggunakan user generated content atau Marina bisa memanfaatkan CRM untuk mengajak pelanggan membagikan pengalaman mereka menggunakan produk baik dalam bentuk foto maupun testimoni. Nah, ini juga banyak sekali kita temukan di TikTok dari konten-konten tersebut yang membuktikan bahwa produk Marina memiliki kualitas yang sangat bagus. Nah, pendapat saya, Marina Lotion menunjukkan pendekatan yang efektif dalam pemasaran dan manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Melalui strategi yang komprehensif dan juga terarah, melalui pengembangan brand strategi yang kuat, Marina berhasil meningkatkan engagement dengan konsumen lewat berbagai kampanyenya di media sosial, event online, dan juga program loyalitas yang relevan. Penggunaan CRM sendiri mendukung pengumpulan feedback pelanggan, kemudian membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan pasarnya, kemudian dan juga untuk mengarahkan inovasi produk sesuai dengan preferensi dari konsumennya. Selain itu, dengan membangun komunitas online dan mengelola interaksi langsung, Marina memperkuat hubungan emosional dengan konsumennya. Upaya ini terbukti efektif dalam menciptakan kepercayaan dan loyalitas yang positif dari kalangan pelanggan. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan.